bisnis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Oke, seperti biasa ya, kita melakukan perkuliahan untuk hari ini. Terus diharapin juga teman-teman udah download materinya. Kalau memang belum sempat download, ada di e-learning atau juga tadi barusan saya share di kolom chat ya. Mohon maaf banget hari ini kita online lagi. Kebetulan saya juga lagi kurang sehat, lagi batuk pilek ya. Terus juga apa kandungannya juga udah makin besar ya. Gak apa-apa, hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman untuk pertemuan 9. Insya Allah nanti ada video yang akan saya putarkan ya buat teman-teman. Nah, ini ada video sedikit ya, bisa dilihat dulu. Hari ini kita memang lebih banyak belajar terkait etika bisnis ya, bagaimana kita beretika. Iya, suaranya agak nggak enak ya. Jadi agak serak. Jadi memang suaranya nggak bisa ke apa besar suaranya. Tapi masih terdengar nggak teman-teman? Terdengar kok, Bu. Oke, ini saya besarkan dikit ya. Nggak apa-apa. Ini ada video ya. Kita tonton bersama dulu. Hari ini kita belajar tentang etika bisnis di bidang teknologi informasi ya. Nah, di sini silakan teman-teman simak terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat belum? Pengertian etika itu sendiri diambil dari bahasa Udah, Bu. Yunani kuno, Bisa. Oke. yaitu yang berarti Karena kita sudah belajar kebiasaan etika itu atau berasal adat, dari bahasa Yunani akhlak, kuno, watak, perasaan, etos sikap, ya, dan cara artinya berpikir. akhlak atau watak. Sedangkan etika bisnis Cara sendiri berpikir seseorang yaitu melihat studi sesuatu yang ya, mengkhususkan melalui mengenai sudut moral pandang yang A, benar B, C, dan dan moral yang salah dalam suatu kegiatan bisnis atau perusahaan. Perusahaan harus memiliki budaya dan etika yang baik agar perusahaannya maju. budaya sama etika Budaya dan ini etika yang gabungan baik adalah dalam memang perusahaan budaya dan etika akan yang mempengaruhi sifatnya baik, perilaku kemudian nanti karyawan. perilakunya juga orang-orangnya cenderung baik. Perilaku karyawan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku pengambilan keputusan agar lebih bijaksana. Hal ini menjadi dasar kekuatan perusahaan. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Telkom Indonesia. Ini memang contoh Telkom dari Indonesia perusahaan Telkom adalah ya. perusahaan informasi komunikasi yang Oke, sebentar dulu. Suaranya saya besarkan. menyediakan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom Indonesia memiliki slogan The World
in your hand. Sedangkan budaya Telkom bernama Telkom Way. Budaya perusahaan Telkom dijadikan acuan oleh perusahaan dalam berpikir dan bertindak oleh setiap karyawannya. Dengan Telkom Way diharapkan sikap karyawan memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Penetapan budaya perusahaan Telkom mengacu pada konsep pengelolaan Telkom Group yang dikenal dengan 8S. Apa sih 8S itu? 8S adalah spirituality, style, share value, strategi, staff, skill, system, and structure. Gudang dari PT Pandawa, tempat pergantian label dari makanan-makanan kadaluarsa. Kalau kita lihat ada berbagai macam sekali produk makanannya, karena di sini pun ada 4 lantai dan banyak sekali makanan yang sudah kadaluarsa dan diganti labelnya oleh PT Pandawa ini. Kalau kita lihat ada mayones, kemudian ada selai, ada saus tomat, ada daging, ada juga produk-produk makanan bayi seperti susu, marshmallow, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mekanisme pergantian dari label tersebut. Untuk proses penggantian label sendiri berbeda produk, berbeda pula mekanismenya. Kalau untuk produk dengan botol plastik seperti ini, mereka cukup melepas yang asli, kemudian mereka akan membuat dengan warna dan tulisan yang sama dan menempelkannya kembali, hanya cukup mengganti tanggal kadaluarsanya. Kalau untuk produk kaca seperti ini, dari botol kaca, ini mereka harus menghapus tulisan hitamnya terlebih dahulu. Mereka akan menghapusnya dengan cairan M3, kemudian mereka cukup menembakkan tulisannya dengan alat ini, dan ini tintanya, kemudian mereka langsung dapat menembakkan tulisannya dengan mirip, sehingga kita konsumen sulit membedakan mana yang asli dan mana yang sudah diganti begitu tanggalnya. Kalau untuk bungkus plastik seperti ini juga sama dengan botol kaca, dihapus dan ditembak dengan tinta begitu. Nah, kalau untuk kardus seperti ini cukup sulit caranya. Mereka harus menghapus tulisannya. Setelah menghapus, karena ada kerusakan sedikit, mereka akan menyablonnya dengan warna yang sama, serupa seperti itu. Kemudian mereka juga akan menembaknya dengan tulisan. Dan modus yang terakhir, mereka akan melepas semua tulisan atau tanggal kadaluarsa yang tercantum di dalam kardus. Dan ini juga yang memprihatinkan, karena pemilik toko ataupun pemilik pasar swalayan ini tidak menyadari begitu, kalau ada, tidak curiga begitu kalau ada tulisan yang dirobek seperti ini, berarti ini sudah diganti tanggal kadaluarsanya. Dan yang prihatinnya lagi, juga banyak sekali produk-produk untuk bayi dan makanan seperti ada susu formula dan lain sebagainya. Dan ini adalah bahan-bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ada mayones, kemudian ada dressing salad, sampai ada snack, selai, dan juga masih banyak lagi. Dan PT Pandawa ini sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014. Pendistribusiannya sendiri mulai di tahun 2016, dan mereka mendistribusikan di sejumlah pasar swalayan dan juga minimarket-minimarket besar yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Maria Lizia Al-Hasni, Arija Yusman, Metro TV. Oke. yang kita zalimi sudah. Oke, tadi kita sama-sama menyimak ya video terkait contoh dari penerapan aspek bisnis kalau kita implementasikan ke dalam bidang teknologi informasi. Yang kalian tangkap apa teman-teman dari video tadi? Ketika terjadi bisnis ya, terjadi penjualan yang ada di suatu perusahaan, kemudian katakan perusahaan retail ya,
katakan dia sudah menjual barang dengan barang yang memang layak ya dari sisi kualitasnya, kuantitasnya dan segala macamnya ya, dari sisi safety-nya ya, dari kemasan produk dan lain-lain mereka sudah menjaganya. Tapi ada oknum-oknum yang memang nggak bertanggung jawab, kondisinya itu apa menghancurkan citra si perusahaan ya, citra baik si perusahaan. Artinya kayak tadi kan palsuan label untuk produk-produk yang ternyata dijual di pasaran itu nggak main-main ya. Itu terjual di hypermarket, kemudian dijual juga di pasar-pasar ya, bahkan makan makanan bayi dan lain-lain tadi ya, makanan sehari-hari kita konsumsi itu pun kena ya, kena sasarannya. Artinya kita kan menjadi tidak tidak trust ya, tidak percaya lagi. Oh nih ternyata banyak banget pemalsuan ya produk-produk di Indonesia ya, khususnya yang kita konsumsi setiap hari ternyata nggak aman ya, bahaya buat kita ataupun keluarga ya, seperti itu. Nah, di sini selain itu kalau dari rasa tidak percaya atau tidak adanya trust kembali ya kepada suatu produk ya, takutnya jadi ada label label palsu ya. Yang sisi kedua kira-kira teman-teman ada menangkap apa dari video tadi? Ada yang mau menggambarkan? Selain itu apa lagi teman-teman? Coba sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira mau belanja lagi nggak kalau lihat model label kayak gitu yang dipalsukan? Masih menyimak nggak teman-teman? Iya, gimana responnya? Coba di unmute aja, suaranya nggak usah di mute. Kira-kira apa? Kalau kalian jadi customer terus kalian ketemu sebagai korban. Alternatif atau solusi yang bisa kalian ambil kalau melihat kalian di posisi seperti itu ya sebagai korban ya, beli produk susu, beli produk lainnya ternyata labelnya palsu, kalian apa meresponnya seperti apa gitu. Oke, nggak ini ya, kalian kayaknya nggak nyimak ya.
Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya kasih quiz aja deh ke teman-teman. Kayaknya kalau Zoom juga kalian kurang responsif ya. Nggak ada feedback dari suara juga ya. Mungkin saya udahin dulu aja deh ya. Saya langsung kasih di e-learning aja ya buat teman-teman. Di sini nanti kalian baca ya untuk setiap slide-nya. Nanti langsung saya kasih saja ya. Kuisnya nggak jauh dari ini ya. Nanti kalian baca-baca bagaimana prosedur dalam mendirikan usaha ya. Sebenarnya saya pengen jelasin ke teman-teman nanti pendirian usaha yang baik itu seperti apa ya. Ada informasi yang izin nggak? Mungkin Grassroots atau yang lain? Kayaknya gabungan SITIEF kayaknya nggak segini deh, nggak 8 orang doang. Ada yang izin nggak dari teman-teman? Nggak ada Bu, nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar Belum sama ada, Bu. Belum ada. Oke. Kalau informatika, Adit sama Osama, Bu. Adit Osama gimana? Kalau Adit katanya meriang flu. Kalau Osama sakit, tapi nggak tahu sakit apa gitu. Hmm, Nanti nextnya mungkin izinnya langsung ke saya aja Japri gitu ya. Nanti saya langsung ini kalau misalnya lewat teman-teman mereka nggak ini mungkin saya alfain aja. Jadi lebih fair gitu ya. Kayak ini kayak kemarin saya bilang ke Asper, kok nggak pernah kuliah ya? Karena saya sibuk BEM Bu gitu. Harusnya terbalik ya. BEM-nya tetap jalan, kuliahnya juga tetap jalan. Kan kalian kuliah kan juga bayar ya. Atau misalnya kalian dapat beasiswa gitu. Artinya ini ya kita saling sharing aja gitu. Oke, nanti saya kasih tulis aja ya. Nanti teman-teman baca di sini prosedur pendirian usaha. Nah, teman-teman di sini. Nanti saya pengen kasih challenge ke teman-teman. Coba kalian buka websitenya Kemenkumham ya. Di Kemenkumham di situ nanti ada namanya kita bisa register produk kita ya. Oke, biar
Nah, ini salah satu contoh website di Kemenkumham ya. Jadi, saya pengen kasih challenge kalau gimana sih kita membuat perusahaan ya, kita daftarkan ke Kemenkumham. Nah, ini basisnya memang ada yang gratis sama ada yang bayar ya. Entah itu kita berupa perseroan ya, persero ataupun perseorangan, yayasan ya, organisasi atau perkumpulan ya. Nanti di sini bisa apa kalian masukkan ya. Misalkan perseroan perorangan ya. Di sini nanti coba mendaftarkan. Nah, di teman-teman udah ada yang punya NPWP belum? Di umur kalian udah pernah bikin NPWP belum teman-teman? Atau udah ada yang punya NPWP dari sini? Oke, belum ada ya. Mungkin gini ya. Kita nggak pakai AHU deh ya. Nah, kita bisa pakai ini PTP kalau nggak panduan sih. Nah, kita pakai OSS aja ya. Ini gratis ya, teman-teman. Oke, ini yang udah daftar. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftarkan, misalnya kalian mau bikin konsep perusahaan apa ya. Terus nanti kalian coba masukkan di sini ya nomor induk berusaha ya. Nanti kalian nggak punya bikin nomor induk berusaha itu nanti dari sini dari aplikasi OSS. Ini buat latihan aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti di sini misalnya kita daftar ya, misalnya kita izin kita mau usaha apa ya. Nah, misalnya kita mau yang UMK atau yang non UMK. Kalau kita yang ini aja nanti pilihnya ya. Nah, nanti baru masukin ini ya NIK sama ini. Misalnya orang ya perusahaan KTP kalian ya. Kemudian nomor ponsel atau misalnya kita menggunakan email ya di sini. Misalkan masukkan nick ya di kalian. Kebetulan saya udah buat waktu itu kalau nggak salah punya ada filenya ya. Saya carikan dulu ya filenya sebentar. Nah, nanti hasil keluarannya seperti ini. Ini kita coba-coba ya. Saya kemarin coba daftarkan
Nanti nggak apa-apa nih buat pengalaman teman-teman ya. Kurang lebih nanti dari website OSS tadi mengeluarkan ini ya, nomor induk berusaha. Jadi kalian coba punya konsep, kalian bikin perusahaan perseorangan, misalnya kalian punya UMKM aksesoris kah atau apa ya, misalnya jualan pulsa dan lain-lain, misalkan seperti itu ya. Ini kita lagi bagaimana cara mendaftarnya ya. Jadi buat latihan teman-teman ya. Nah, nomor induk berusaha ini misalnya siapa nih ya. Kemudian kalau misalnya apa namanya, ada dimintain NPWP, nanti coba kalian masukkan ya NPWP. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasil terbitnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi sekarang kalau kita pengen punya perusahaan ya, katakan punya CV ya, di situ kita bisa daftarkan online. Jadi kita nggak harus datang ke Kemenkumham ataupun tempat organisasi lain ya, seperti itu. Nah, ini kan tahapan-tahapan pendirian usaha ya. Biasanya dia butuh NPWP, butuh TDP atau tanda daftar perusahaan, bukti diri, identitas diri ya, fotokopi KTP. Nah, biasanya di sini surat izin usaha perdagangan. Kemudian kalau dia usaha industri, tapi kalau nggak ada biasanya dilewatin ya. Domisili, kemudian nanti misalnya izin lintas ya, lintas wilayah misalkan, atau IMB dan lain-lain. Ini sih contoh aja prosedur pendirian perusahaan. Jadi kalau yang teman-teman udah punya NPWP, bisa coba daftarin ke OSS tadi. Ada istilahnya namanya fakta integritas ya. Fakta integritas itu biasanya kita sebutnya kesepakatan ya antara si A dan si B ya mengenai transparansi. Contohnya kalau misalnya pengadaan barang ya, dokumen-dokumen itu biasanya ditandatangani kedua belah pihak, baik itu dari sektor publik ataupun dari dari pihak swasta ya. Fakta integritas ini biasanya memang harus di atas hitam putih ya. Artinya udah bermaterai kalau kita bikin dokumen fakta integritas. Jadi memang kalau orang punya apa bikin perusahaan ya, kalian coba perhatiin pasti mereka pakai notaris ya. Mereka mendaftarkan diri menggunakan notaris bahwa oh nih saya mendaftarkan diri secara resmi. Kemudian nanti lewat situ nanti dia bayar pajak, dia bayar untuk apa ya? Untuk misalnya kalau misalnya dia punya bangunan dia bayar PBB dan lain-lain. Itu semua dokumen nanti dikumpulin ya. Keterkaitannya apa aja. Nah, ini kita memang kalau misalnya teman-teman pelajari, kalau kita mendirikan usaha, kita memang butuh tahapan pengesahan ya, menjadi badan hukum. Jadi kalau misalnya kita perhatiin, kenapa UMKM yang katakan yang sangat serius ya dalam mendaftarkan dirinya itu, mereka selalu dapat bantuan ya, bantuan CSR ataupun bantuan dari pemerintah karena memang mereka mengupayakan untuk mengesahkannya di Kemenkumham ya, misalnya mereka ingin diakui ya, siapa tahu misalnya dari UMKM kecil kemudian menjadi besar, nah itu mereka terdaftar resmi. Beda halnya kalau memang yang tidak terdaftar, mereka sulit terdata untuk mendapatkan bantuan ya, gitu. Biasanya memang ada training ya, orang-orang yang melakukan apa profesionalitas ya dalam
membuka usaha, kemudian bentuk perjanjian kerjanya juga harus jelas ya, waktunya kapan, kemudian salary-nya, gajinya, siapa yang bekerja, domisilinya dan lain-lain itu diperhatiin ya. Nah, isi perjanjian kerjanya ini banyak. Nanti misalkan kalau dia orang lapangan berarti job desk-nya ngapain aja ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk perjanjian kerja orang kalau dulu mungkin training itu di perusahaan ya. Kita karyawan baru nih misalkan. Kita karyawan baru itu di training hanya 3 bulan misalkan. Setelah itu jadi pegawai tetap. Tapi sekarang udah banyak ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan baru. Rata-rata hampir menunggu 1 sampai 2 tahun mereka dilakukan percobaan ya, masa training, masa kontrak 2 tahun. Nanti setelah itu baru ya mereka dipertimbangkan untuk menjadi karyawan tetap atau tidak. Biasanya di atas 2 tahun. Nah, ada yang memang perusahaan yang apa ya, menahan ijazah asli kita ya. Ijazah kita ditahan sama mereka ataupun misalnya hanya minta fotokopiannya aja. Nah, tergantung kalian nanti ketika kalian nanti bekerja itu kalian mau mempercayai ijazah kalian memang aman, merasa aman sama perusahaan tersebut karena perusahaan yang mungkin sudah besar ya. Insya Allah mungkin dokumen kalian ya, ijazah kalian dan lain-lain itu aman di mereka. Itu sebagai bentuk trust ya, kepercayaan bahwa kalian itu percaya akan bekerja loyal dalam jangka waktu yang lama ya di perusahaan tersebut gitu. Tujuannya sebenarnya itu. Kalau misalnya kalian tidak percaya, biasanya kan kalian berpikir ah ijazah asli khawatir nanti rusak ataupun hilang ya, ikut terbakar dan lain-lain. Biasanya perusahaan yang udah bonafit ya, yang udah tinggi, sudah besar, biasanya dia menyimpan ijazah asli itu di tempat yang memang safety yang aman ya. Di atau di dia mereka punya ini sendiri ya, mempercayai pihak orang ketiga lagi, biasanya seperti itu. Jadi di awal biasanya kalian udah disodorkan form ya, form di atas materai kalian mau menyetujui apa enggak ya untuk perpanjangan kontrak nanti. Nah, biasanya di awal-awal kalian bekerja kalau di perusahaan IT ataupun lainnya, itu kita dikasih waktu 7 hari di awal ya untuk mempertimbangkan kira-kira sanggup nggak untuk menjalani masa percobaan atau masa kontrak ke depannya. Misalnya selama setahun, nanti diperpanjang lagi setahun, ataupun langsung dikontrak selama 2 tahun. Kira-kira sanggup nggak? Kalau nggak nyampe 2 tahun, kira-kira ada penalti. Kalian menyanggupi apa enggak untuk konsekuensi dari penalti nanti kalau yang khawatir nanti kalian langgar, misalkan seperti itu. Itu juga ada pasal-pasalnya di surat perjanjian dalam bekerja ya. Itu etika bisnis. Jadi memang perusahaan nggak mau rugi ya, ataupun mereka nggak mau capek-capek cari rekrutmen orang baru terus ya. Makanya dibuat sistem kontrak yang memang sangat apa ya, sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut juga mungkin bagi kalian gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk uang pajak biasanya kalau untuk perusahaan bonafit ya, perusahaan besar, dia tidak apa ya, tidak memotong gaji karyawan yang memang misalnya yang sifatnya untuk perjanjian kerja ya. Kalau ada istilahnya namanya orang uang panjar ya. Tapi jarang sekarang udah nggak ada istilah uang panjar di sini. Rata-rata perusahaan memberatkan di perusahaan sendiri ya dibanding ke karyawannya. Oke, di sini
keuntungan kita mengaplikasikan etika bisnis di bidang teknologi ya, teknologi informasi ataupun komunikasi, memang semakin banyak kita pakai bidang teknologi informasi sebagai tools kita untuk bekerja, tapi banyak juga data-data kita yang memang apa ya, bisa dicuri ya kemungkinan. Itu yang bisa apa ya, bisa mengganggu lah bagaimana sebenarnya ini data kita sangat secure ya, sangat sangat rahasia, tapi karena kita menggunakan tools yang sifatnya basisnya digital, mau nggak mau kemungkinan data kita diambil ya ataupun dirusak itu sangat tinggi. Itu mungkin kerugiannya ya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup benar saya. Oke. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Oke, mungkin itu aja ya dari saya untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga ilmunya ada manfaatnya untuk hari ini. Nanti ada kuis ya, nanti tolong dilihat di e-learning. Nanti bisa kalian jawab ya dan upload di e-learning untuk tambah-tambah nilai kalian ya. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Selamat untuk sholat Jumat ya untuk bagi laki-laki yang muslim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.